Bab 8. Sebuah informasi. Hujan turun pagi itu. Bukan hujan deras yang memaksa orang-orang berlari mencari perlindungan, melainkan hujan rintik yang jatuh perlahan, nyaris ragu, namun cukup konsisten untuk membasahi tanah dan meninggalkan kilo basah di setiap permukaan batu. Jalanan kota menjadi licin, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau tanah lembab bercampur dengan aroma besi serta kayu tua yang selalu menyelimuti distrik petualang menyeluak ke udara. Kyle menarik tudungnya lebih dalam saat ia melangkah menuju Guild untuk ketiga kalinya. Langkahnya lebih tenang. Bukan karena rasa takutnya menghilang, rasa itu masih ada, bersembunyi di dada dan berdenyut pelan setiap kali ia menarik napas. Namun kini ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak lagi berjalan membabi buta, tidak lagi mengandalkan keberuntungan semata. Ia tahu batasnya. Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa melampaui batas itu berarti mati. Pintu Guild terbuka dengan bunyi berat yang sudah ia kenali. Suara hiruk-pikuk menyambutnya, bercampur dengan denting logam dan tawa keras para petualang yang tidak peduli hujan atau terik. Beberapa menoleh sekilas saat melihatnya, lalu kembali pada urusan mereka sendiri. Kyle tidak memperhatikan mereka. Ia langsung menuju papan misi. Kali ini, ia tidak berdiri ragu atau terpaku terlalu lama. Matanya bergerak cepat, membaca setiap lembaran E-Frank yang tertempel. Jarak lokasi. Jenis tugas. Catatan tambahan. Ia menimbang semuanya dengan kepala dingin, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam kondisi kekurangan. Ia tidak mencari yang paling mudah. Ia tidak pula mencari yang paling berbahaya. Ia mencari yang terkendali. Akhirnya, satu lembar menarik perhatiannya. Misi E-Frank pembersihan. Lokasi, gudang tua distrik barat. Target, tikus liar, jumlah tidak ditentukan. Catatan, tidak disarankan bagi pemula tanpa perlengkapan. Kyle menatap catatan itu beberapa detik lebih lama dari yang lain. Tidak disarankan, pikirnya. Bukan berarti mustahil. Ia tahu tikus liar. Monster kecil, cepat, dan menjijikan, namun bukan pembunuh instan. Ancaman mereka terletak pada jumlah dan kejutan, bukan kekuatan tunggal. Selama ia berhati-hati, selama ia tidak serakah, peluangnya masih ada. Ia meraih lembar misi itu dan menariknya dari papan. Di meja pendaftaran, wanita berambut coklat pendek itu kembali mengangkat alis saat melihat misi di tangan Kyle. Gudang? Kau yakin? Tanyanya singkat. Nada suaranya netral, tapi matanya menyiratkan keraguan. Kyle mengangguk. Aku tidak akan masuk terlalu dalam. Jawaban itu membuat wanita tersebut berhenti sejenak sebelum mengangguk pelan. Ia memberikan tanda izin tanpa banyak komentar, seolah menerima bahwa anak ini setidaknya tahu apa yang ia katakan atau tahu bagaimana berbohong dengan baik. Kyle berbalik dan melangkah pergi. Gudang tua itu terletak di tepi kota, di area yang jarang dilalui orang. Semakin mendekat ia ke gudang, semakin jelas tanda-tanda terabaikannya bangunan itu. Papan kayu yang lapuk, atap yang sebagian runtuh, dan dinding yang ditumbuhi lumut. Hujan tipis membuat tempat itu terlihat semakin suram, seolah bangunan tersebut sedang membusuk perlahan bersama waktu. Kini Kyle berdiri di depan pintu gudang. Pintu kayunya setengah lapuk. Engselnya berderit pelan saat ia mendorongnya sedikit. Bau apak langsung menyergap campuran kayu basah, debu lama, dan sesuatu yang hidup. Namun tidak seharusnya hidup di sana. Kyle berhenti di ambang pintu. Tenang, katanya dalam hati. Ia menutup mata sejenak, mengatur napas, lalu mengaktifkan Wandering Eye. Dunia di sekitarnya seakan bergeser. Warna menjadi sedikit pudar, sementara garis-garis informasi muncul samar di penglihatannya. Area, gudang tua. Ancaman, tikus liar. Level rata-rata, 1-2. Kelemahan umum, takut cahaya, struktur tulang rapuh. Kyle mematikan skill itu setelah beberapa detik. Kepalanya berdenyut ringan, dan mananya kembali berkurang. Ia tidak ingin memaksakan diri. Wandering Eye bukan sesuatu yang bisa ia gunakan sembarangan. Ia mengeluarkan obor kecil dari tasnya dan menyalakannya. Cahaya jingga langsung menari di dinding kayu, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak tak menentu. Sesuatu berlari cepat di sudut ruangan. Decit tajam terdengar. Cit! 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 Kyle menggenggam pedang murahnya dengan kedua tangan. Pegangannya kasar. Bilahnya sedikit bengkok. Ia tahu senjata itu tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Namun itu satu-satunya yang ia miliki. Satu tikus muncul dari balik tumpukan peti rusak. Tubuhnya sebesar kucing kecil, bulunya kusam dan basah. Matanya merah menyala memantulkan cahaya obor. Giginya terlihat saat ia mendesis. Kyle tidak menyerang. Ia melangkah mundur perlahan. Menjaga jarak, mengingat informasi yang baru saja ia lihat. Takut cahaya. Struktur rapuh. Tikus itu maju satu langkah lalu berhenti ketika cahaya obor diarahkan tepat ke wajahnya. Ia mundur sedikit, bingung, dan itu memberi Kyle celah. Kyle menusuk. Gerakannya kaku. Tidak cepat. Tidak indah. Namun cukup lurus dan cukup dalam. Tikus itu tergeletak,
Tubuhnya kejang sesaat sebelum diam sepenuhnya. Kyle terengah-engah. Jantungnya berdegup keras. Hampir menutupi suara hujan di luar. 1. Ia tidak tinggal lama. Ia bergerak ke sudut lain, selalu menjaga cahaya di depan. Selalu mendengarkan suara sekecil apapun. Setiap decit membuat bahunya menegang. Setiap bayangan membuatnya siap mundur. 2. Dua lagi hampir melompat bersamaan, pikirnya sambil menelan ludah. Ia memanfaatkan ruang sempit, memaksa mereka datang satu persatu. 3. Saat suara decit makin banyak terdengar dari lantai atas lebih ramai, lebih kacau Kyle berhenti. Inikah batasanku? Tanyanya pelan dengan nafas terengah. Ia tidak mencoba menjadi pahlawan. Ia tidak mengejar angka. Ia tahu kapan harus berhenti. Kyle mundur perlahan, lalu berbalik dan keluar dari gudang. Ia menutup pintu kayu itu dengan cepat. Menahan napas sampai yakin tidak ada yang mengejar. Hujan masih turun saat ia kembali ke kota. Di guild, ia menyerahkan laporan dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Koin berpindah tangan lebih banyak dari sebelumnya, meski tetap tidak bisa disebut besar. Kyle menggenggam koin itu di sakunya. Di luar, ia berhenti sejenak di bawah atap, membiarkan hujan menyentuh tanah di depannya. Tangannya masih gemetar. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Setidaknya aku berhasil melakukannya. Ia menatap langit kelabu. Untuk pertama kalinya sejak terbangun di dunia ini, ia tidak merasa sepenuhnya terombang-ambing. Ia masih kecil. Masih lemah. Namun ia sudah bergerak. Dan untuk hari ini itu sudah cukup. Kini ia berjalan menuju ke arah penginapan. Dalam perjalanan pulang itu, Kyle melewati kerumunan petualang pemula. Hei, apa kalian sudah tahu tentang Dungeon Rank F yang ada di dekat jalur perdagangan? Ya, aku sudah dengar. Aku akan... Kyle yang melewati mereka tampak menaikkan alisnya. Dungeon Rank F? Ulangnya. Dan tampaknya, sebuah ide muncul di benaknya. Ide yang benar-benar gila untuk anak berusia 10 tahun. Bab 9. Serigala Api,